warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benim Diani, mahasiswi Psikologi 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh pengembangan dari tesis. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu definisi dari tesis. Tesis adalah suatu ide utama atau topik inti dalam suatu tulisan karya ilmiah atau karangan. Tesis biasanya digunakan sebagai tingkat lanjut asas pengembangan dalam suatu tulisan karya ilmiah atau karangan. Lebih mudah lagi kita pahami bahwa tesis adalah pernyataan singkat terhadap maksud atau tujuan menulis. Lalu bagaimana contoh dari pengembangan tesis? Simak penjelasan berikut. Sebelum membuat tesis, maka kita harus menentukan topik, tema, dan judul karangan terlebih dahulu. Contohnya, topik yang akan saya angkat adalah tentang teknologi. Kemudian temanya yaitu dampak teknologi pada remaja. Lalu untuk judulnya adalah teknologi mempunyai pengaruh terhadap perkembangan moral remaja. Ada 4 tesis yang akan saya kembangkan. Tesis yang pertama adalah penjelasan teknologi secara umum. Tesis tersebut bisa kita kembangkan sebagai berikut. Menurut KBBI, teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan. Jika ditinjau dari segi bahasa, teknologi berasal dari kata teknologia, tekno yang berarti kalian, dan logia yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara istilah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Manusia sudah tidak asing dengan yang namanya teknologi, karena teknologi selalu berdampingan dan tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Hal itu berkaitan dengan ungkapan tokoh yang bernama Jerry J. Englund. Beliau menjelaskan bahwa pengertian teknologi adalah penerapan ilmu perilaku, ilmu alam, dan ilmu pengetahuan lainnya secara sistematis untuk memecahkan masalah manusia. Tesis yang kedua adalah kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Tesis tersebut bisa kita kembangkan sebagai berikut. Semakin meningkatnya perkembangan pemikiran manusia, maka akan semakin banyak para manusia yang berlomba untuk menciptakan alat canggih dan modern. Semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, maka akan semakin tinggi pula perkembangan kecanggihan teknologi yang akan diciptakan. Perkembangan zaman pun telah mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan temuan yang memudahkan hidup manusia. Sehingga kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini berubah menjadi kehidupan yang sangat modern. Hal tersebut dilihat dari maraknya kegiatan manusia yang digantikan oleh mesin. Di era globalisasi seperti sekarang, nampaknya teknologi menjadi semakin canggih, baik di bidang informasi, komunikasi, atau di bidang lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu kita dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Tesis yang ketiga, dampak kecanggihan teknologi terhadap perkembangan moral remaja. Tesis tersebut bisa kita kembangkan sebagai berikut. Meskipun kemajuan teknologi mempunyai dampak positif, yaitu memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya, namun tentunya teknologi mempunyai dampak negatif. Dampak teknologi tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan khususnya pada remaja. Saat ini banyak fasilitas atau hal-hal tertentu yang membuat para remaja merasa dimudahkan dan nyaman. Namun, tidak sedikit pula yang merugikan kehidupan mereka. Efek dari kecanggihan teknologi dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghilangnya norma dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat akibat pengaruh teknologi yang membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Moral sendiri merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan atau akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Maka, kecanggihan teknologi bisa dikatakan dapat mempengaruhi perkembangan moral pada remaja. Dikarenakan seorang remaja tersebut berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Contohnya, teknologi seperti handphone dapat membuat kenakalan remaja sekaligus
sekaligus kemerosotan moral bagi remaja. Karena handphone dapat menghantarkan nilai-nilai negatif pada remaja, walaupun handphone terdapat nilai positif. Akan tetapi, remaja memiliki sifat yang labil dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Sehingga tidak sedikit membuat remaja menyalahgunakan handphone yang mereka miliki. Remaja yang memiliki sifat labil dan ingin tahu yang tinggi tersebut, tidak jarang remaja menggunakan handphonenya untuk bermain game online dan menonton situs-situs porno. Contoh lain dampak negatif teknologi terhadap moral remaja adalah ketika orang tua menyuruh remaja untuk belajar, sholat, dan membantu orang tua, remaja justru asik dengan bersosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan bahkan mereka sibuk dengan game online. Remaja berani mengabaikan perintah orang tua hanya karena kecanduan teknologi. Sifat tersebut membuat moral mereka menjadi menurun. Moral remaja yang menurun juga diakibatkan karena mereka mencontoh kebudayaan barat yang terkesan bebas dan bertolak belakang dari kebudayaan nasional. Mereka menganggap itu hal yang keren dan populer. Sehingga banyak remaja yang berperilaku dan berpakaian yang tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Akibatnya membuat perkembangan moral remaja menjadi tidak baik. Tesis keempat, upaya mencegah pengaruh negatif teknologi pada perkembangan moral remaja. Tesis tersebut bisa kita kembangkan sebagai berikut. Sebenarnya, kemajuan teknologi bukan merupakan momok yang perlu ditakuti maupun dihindari keberadaannya, melainkan perlu disikapi secara bijak. Sehingga teknologi yang berkembang saat ini dapat membawa pengaruh positif terhadap nilai moral. Maka dari itu, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan demi mencegah pengaruh negatif teknologi pada perkembangan moral anak remaja. Upaya-upaya tersebut diantaranya: pertama, perlu adanya perhatian, pengawasan, serta pengontrolan dari orang tua dan masyarakat sekitar, agar remaja lebih terbuka dan mudah diarahkan. Orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Kedua, sebagai remaja hendaknya bijak dalam menggunakan teknologi sesuai dengan tujuannya yang positif. Contohnya, remaja bisa menggunakan teknologi internet sebaik mungkin dengan mengakses situs-situs yang bernilai positif dan mendidik. Ketiga, remaja harus bisa mengatur waktu penggunaan teknologi agar tidak memunculkan rasa candu. Keempat, remaja hendaknya aktif dalam berorganisasi di sekolah dan masyarakat. Organisasi di sekolah contohnya seperti mengikuti ekstrakurikuler, pramuka, PMR, OSIS, dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi dalam masyarakat contohnya seperti Karang Taruna. Hal tersebut bertujuan agar remaja tidak ketergantungan berlebihan terhadap teknologi yang nantinya akan berdampak negatif. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pengaruh negatif teknologi pada perkembangan moral anak remaja. Jadi, pada kenyataannya teknologi mempunyai dampak terhadap perkembangan moral remaja. Namun, hal tersebut tergantung pada diri remaja itu sendiri, apakah ia bijak atau tidak dalam menggunakan teknologi. Demikian video penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.